Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifana Ananda Putri, NPM 2151020114 dari Prodi Perbankan Syariah. Materi hari ini yaitu mengenai MLM, saham, dan juga franchise. MLM secara umum, multi-level marketing adalah suatu cara perniagaan alternatif yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan yang biasa dikenal dengan istilah upline dan downline. Orang akan disebut upline jika mempunyai downline. Kemunculan tren strategi pemasaran produk melalui sistem MLM di dunia bisnis modern sangat menguntungkan banyak pihak, seperti pengusaha, baik produsen maupun perusahaan MLM. Hal ini disebabkan karena adanya penghematan biaya dalam iklan. Bisnis ini juga menguntungkan para distributor yang berperan sebagai simsar atau mitra niaga yang ingin bebas tidak terikat dalam bekerja. Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional MUI nomor 75 tahun 2009, sebuah perusahaan MLM akan dianggap sesuai dengan syariah apabila memenuhi 12 persyaratan yang ditentukan oleh DSN MUI. Syaratnya itu sebagai berikut, ada 12. Sebagai informasi tambahan, MLM yang mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN MUI harus memenuhi semua perizinan yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain memiliki SIUPL atau Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. MLM syariah dan MLM konvensional, apa sih bedanya? Dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 75 tahun 2009, sebuah perusahaan MLM akan dianggap sesuai dengan syariah. Ada beberapa poin yang membedakan MLM syariah dengan MLM konvensional. Yang pertama, secara organisasi, yaitu MLM syariah memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan bisnis dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, produk yang dijual merupakan produk-produk yang layak atau halal dikonsumsi secara syariah Islam. Ketiga, sistem pembagian bonus kepada member dan marketing plan bisnis perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan, utamanya adalah unsur maisir atau judi, horor, penipuan atau ketidakjelasan, dan juga riba. Yang keempat, MLM syariah memiliki orientasi bisnis menjual produk berupa barang, bukan pada merekrut anggota. Perbedaan saham syariah dan konvensional juga terdapat pada slide berikut ini, yaitu ada 6 perbedaannya, masing-masing syariah dan juga konvensional ada 6. Perbedaan saham syariah dan konvensional. Pada dasarnya, saham syariah dan konvensional merupakan surat berharga, bukti kepemilikan atau penyetoran modal atas suatu emiten atau perusahaan yang mencari permodalan kepada produk. Secara mekanisme perdagangan, dalam pasar modal sebenarnya tidak ada perbedaan. Namun dari sisi proses bisnis dan berjalannya perusahaan, terdapat beberapa kriteria khusus yang menentukan apakah suatu emiten masuk indeks syariah atau tidak. Nah, ini tadi perbedaannya. Yang selanjutnya, mekanisme dan syarat saham syariah. Yang pertama yaitu jenis bisnis. Dalam saham syariah, perusahaan yang membutuhkan dana atau emiten harus berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Aturan ini membuat perusahaan yang produknya tidak halal mengandung riba memiliki resiko yang tidak pasti karena dinilai bisa menimbulkan spekulasi dan dinilai sebagai judi dan ada unsur suap dalam prosesnya, tidak bisa dikategorikan sebagai saham syariah. Kedua, proses transaksi. Dalam proses transaksi, saham syariah tidak memperbolehkan transaksi jual beli secara langsung yang ditujukan untuk menghindari adanya manipulasi harga. Selain itu, saham syariah juga menghindari transaksi dengan sistem bunga karena dinilai mengandung riba. Hal ini juga menjadi pembeda antara saham syariah dan juga konvensional karena saham konvensional bisa diperjualbelikan secara langsung melewati broker. Selain itu, perusahaan dalam saham konvensional memiliki jenis produk dengan kategori halal maupun haram. 3. Aset dalam saham syariah dan konvensional. Perusahaan yang menawarkan saham syariah harus memenuhi syarat rasio keuangan, di mana total berbasis bunga harus lebih kecil dibandingkan total aset, di mana utang berbasis bunga tidak boleh melebihi 45% dari total aset perusahaan. Hal ini berbeda dengan sistem saham konvensional yang memperbolehkan utang berbasis bunga lebih besar dari nilai total aset. Hal ini yang membedakan antara saham syariah dengan konvensional adalah sumber pendapatan dari perusahaan. Dalam saham syariah, pendapatan non-halal seperti bunga tidak boleh melebihi pendapatan hasil usaha dan tidak lebih dari 10% pendapatan secara keseluruhan.
Selanjutnya yaitu saham syariah blue chip. Berbagai indeks saham syariah yang bisa mempermudah Anda menemukan saham blue chip syariah yaitu indeks saham syariah. Saham syariah jenis ini secara resmi terdaftar di DES atau Daftar Efek Syariah yang merupakan daftar perusahaan yang menawarkan jenis saham syariah. Daftar ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Ada beberapa indeks saham syariah di Indonesia. Yang pertama indeks ISSI atau indeks saham syariah Indonesia, yang kedua indeks JII atau Jakarta Islamic Index, ketiga indeks JII 70 atau Jakarta Islamic Index 70, dan yang keempat IDX MES BUMN 17. Selanjutnya, franchise atau waralaba, yaitu franchise dalam bahasa Inggris berasal dari kata franchising. Singkatnya, waralaba berarti hak atau kebebasan. Dalam arti luas, itu didefinisikan sebagai hak antara pemilik merek suatu produk dan pengguna merek. Dalam bahasa yang lebih umum, waralaba juga dapat diartikan sebagai usaha kemitraan. Hal ini berupa kebebasan menggunakan merek produknya hingga sistem operasionalnya untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, antara pemilik merek dan pengguna merek ada hubungan bisnis tertentu. Dalam waralaba, franchiser sering disebut sebagai franchisor, sedangkan sekutu yang menerima waralaba disebut franchise. Apa saja jenis dalam waralaba? Yang pertama, produk yang ditawarkan dan asal waralaba. Biasanya jenis ini memiliki sistem operasional yang jelas dan dari merek perusahaan yang banyak dikenal dan diterima di seluruh dunia. Selanjutnya, waralaba produk yaitu suatu bentuk waralaba di mana penerima waralaba hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari mitranya dengan perusahaan, misalnya penjual bahan bakar sel atau British Petroleum. Ketiga, purchasing franchise or manufacturing franchise yaitu suatu bentuk waralaba di mana franchisor memiliki hanya peranan sebagai know-how dari suatu proses produksi, misalnya minuman Coca-Cola atau Fanta. Yang keempat, format bisnis atau waralaba sistem, yaitu suatu bentuk waralaba di mana pemilik waralaba sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen. Waralaba memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki catatan keuangan. Kedua, memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang jelas. Dan yang terakhir, memiliki kesinambungan antara franchise. Sekian tentang materi MLM, saham, dan juga franchise. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.